Kelvin Verdong itu kemarin baru lawan Blackburn Rovers, mainnya jelek banget. 9 kali salah passing gue catet. Tapi kalau di timnas tutup mata semua kita, sudah firm. Nah, apakah posisi Verdong di timnas ini bisa digantikan oleh Dean James pertanyaannya? Jadi ya semakin banyak persaingan, semakin berkualitas pemain di posisi tersebut, ya semakin bagus juga buat kita sebagai tim gitu kan. Akan menjadi 2 pertandingan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia mungkin ya, 2 pertandingan nanti, tanggal 8 dan tanggal 11, dan bedanya hanya 74 jam. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, dan tentunya ada Mas Sabto Haryo, Om Sabto. Ada Om Harpa juga. Santi Om bukan ya? Bukan ya. Bukan, apa kabar Bung Harpa sama Mas Sabto? Baik. Alhamdulillah baik. Bung Harpa, mata aman ya? Aman terkendali. Aman terkendali Ya. Oke. Udah ngopi udah ya aman? Ngopi udah 3 gelas. Oh, udah 3 gelas, aman. Hidung yang kurang aman kayaknya. Ada jerawat ya? Merhatiin aja. Kok ada adegan cuel-cuelan? Oke guys, seperti biasa ya, karena ini sekarang kalau timnas senior Indonesia kita kan masih pada libur, jadi kita mau report atau rapor pemain timnas abroad. Karena walaupun timnas Indonesia kita masih libur, tapi para penggawa timnas kita ini yang abroad sudah mulai sibuk berjuang di klubnya masing-masing. Yep. Ada klub lama, ada klub baru. Nah, ini dimulai dari yang cukup viral dulu ya guys. Ini karena tukeran jersey sama McAllister. Ada Sandy Walsh. Ini kan fotonya beredar di mana-mana. Sempat tanda tangan juga ya, kalau nggak salah ada fotonya ya. Tanda tangan juga. Yang bermain 45 menit di klubnya yaitu Yokohama Marinos bertemu dengan Liverpool. Nah, walaupun kemarin Sandy Walsh ini sempat berhasil menggagalkan chance Darwin Núñez, yang mana ini keren banget, tapi kalau kita lihat menit bermainnya juga ini kan sebenarnya masih inkonsisten ya, Bung Harpa dan juga Mas Sabto. Nah, apakah di musim depan ini Sandy Walsh akan lebih bisa lagi bersaing di klubnya dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi? Kalau kita lihat di musim kemarin ya, dia bermain itu 8 kali di regular season-nya, lalu 3 itu di AFC Champions League-nya, dan 1 di Piala Emperor's Cup. Jadi dia bermain sebanyak 12 kali, walaupun kalau dibilang full 90 minutes-nya justru di Champions League yang dia tampil selama 90 menit. Dan dia selama 12 kali main itu, hanya sekali dia tampil di posisi bek kanan gitu. Selama selebihnya ada yang main di bek kiri, ada yang main di center back gitu. Jadi tergantung komposisi pemain, ketika ada yang cedera memang Sandy sempat dimainkan di posisi yang sebetulnya kurang familiar sama dia ya, di back tengah tapi yang sisi kiri gitu. Tapi dia sampai dipercaya 3 kali kan artinya pelatih punya pandangan bahwa Sandy bisa dimainkan di posisi itu. Tapi seiring berjalan waktu kayaknya menit tampilnya makin menipis sebetulnya ya, kalau kita bicara di musim kemarin gitu, akhir-akhir justru Sandy jarang dimainkan gitu. Tapi ya untuk bisa bermain di pramusim, artinya menuju musim baru, kalau kita bicara on paper sebetulnya pesaing-pesaingnya itu bisa dibilang 11-12 lah sama Sandy Walsh gitu. Artinya kalau dia punya kesempatan dan dia bisa membuktikan, salah satunya mungkin ketika ketemu Darwin Núñez dia bisa nahan tendangannya. Tapi sekali kayaknya dia sempat dikolongin juga ya sama Darwin Núñez gitu. Jadi emang ada plus minusnya dari penampilan Sandy Walsh gitu. Cuman yang paling menarik ya ternyata McAllister mau berganti atau tukeran kaosnya sama Sandy Walsh. Secara khusus gitu didatengin pemain Yokohama, dia nanya, nomor 15 tadi kemana? Oh ada tuh di belakang gitu, terus panggil kan. Terus, lo ingat waktu lawan Argentina nggak waktu itu Indonesia? Ingat. Katanya dia bilang ke si McAllister-nya seperti itu, bilang ingat. Terus gimana lo ngeliat Indonesia? Ya gue suka ramah-ramah orangnya seperti itu. Terus akhirnya baju yang dikasih sama McAllister diminta sama Sandy untuk ditandatanganin gitu. Jadi ya something special lah, maksudnya ada pemain bintang juara dunia gitu, mau ngajak tukeran kaos sama Sandy Walsh. Ya mungkin ya itu sisi positifnya ya. Tapi kalau untuk bisa menjadi bagian dari Yokohama Marinos di musim depan, ya pastinya Sandy harus earn itu, ngebuktiin di setiap kesempatan, kalau diberikan kesempatan ya dia harus ngebuktiin bahwa memang dia siap untuk jadi starting 11 di Yokohama Marinos. Kalau Bung Harpa gimana nih? Kesempatannya kira-kira akan lebih besar nggak buat dia dapat minute? Mau dilurusin dulu ya, Liga Jepang ini bukannya lagi on progress ya. Lagi on progress, lagi tengah musim, lagi jalan. Jadi baru sekali main kalau musim ini.
Ya. Ya masih jalan lah intinya. Tapi buat Liverpool ini akan menjadi musim baru gitu. Tapi anyway, kalau melihat penampilan dia waktu lawan Liverpool, sebenarnya ada secerca harapan gue rasa di benak dari pelatih Yokohama Marinos. Gue nggak tahu nama pelatih siapa. Melihat penampilan dia lawan Liverpool, bagus, jauh dibandingkan penampilan dia saat reguler bersama klubnya. Meskipun dia klubnya juga jarang main, dia tuh sejak pulih dari cedera tuh kalau nggak salah nggak pernah main sama sekali lah gitu. Mungkin kalau pernah pun main sekali dan sebentar gitu. Jadi declining lah gitu ya. Artinya decliningnya dua nih. Dia sudah turun kasta dari Liga Belgia, kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia, ke Liga Jepang. Ya kalau kita sepakat Liga Jepang di bawahnya Belgia ya. Terus juga minute play-nya juga nggak beda jauh lah ya. Kurang lebih dia struggling. Tapi kemarin lawan Liverpool cukup memberikan satu harapan lah. Ya, walaupun hanya main 45 menit babak yang kedua dan bukan di posisi sebagai bek kanan, cukup bagus gitu. Jadi ya kita lihat nanti kalau nggak salah minggu depan mereka udah kembali main Yokohama Marinos. Dan sayangnya ya kalau kita lihat sebelumnya saat Yokohama Marinos agak lumayan revive, itu Sandy Walsh jarang masuk DSP gitu. Nah, mungkin dengan penampilan kemarin siapa tahu minimal dia masuk DSP lagi dan ada kesempatan ya kemudian bisa membuktikan diri gitu. Jadi kita akan punya dua bek kanan yang sangat luar biasa. Ada dia tentunya dan juga ada Kevin Dix yang di klubnya kita semua tahu kemarin dia sudah tampil sebagai starter ya. 2 atau 3 kali main lah di pramusim. Lawan Metalis, terus terakhir lawan Valencia. Dia cetak gol dari penalti dan mainnya bagus. Jadi mudah-mudahan dua-duanya fit sampai nanti Oktober. Nah, ngomongin Kevin Dix nih, pas banget. Emang kalau sama om-om yang dua ini udah nggak perlu banyak bridging guys, karena sebenarnya udah di bridgingin ya sama mereka. Itu tadi gue stop biar ada dari karena Noella kita nyambung. baca rundown pasti. Iya. Terima kasih ya bapak-bapak. Oke, kalau kita ngomongin Kevin Dix ini ya di klub barunya Borussia Mönchengladbach. Iya. Oh, Rusia. Masa tahu? Ya. Itu kan kita doang yang tahu. Di klub barunya Borussia yang baru melawan Valencia ya. Ini sempat mencetak gol dari titik Putih, betul. Nah, ini langsung bisa dipercaya di klub barunya di Borussia Mönchengladbach jadi algojo penalti dan sukses. Nah, kira-kira gimana menilai performa Kevin Dix di klub barunya walaupun emang baru beberapa pertandingan ya, dan apakah performanya ini kira-kira bisa dipertahankan sampai FIFA Matchday bersama timnas nanti? Ya, yang pastinya Mönchengladbach udah ngeliat ya penampilan dia terakhir di Copenhagen, karena kan pembeliannya sebetulnya di paruh musim lalu gitu kan, tapi baru dia gabung di awal musim ini gitu. Artinya sejak dia resmi bergabung tapi belum datang ke Gladbach, ya pasti udah dipantau juga permainannya. Dan dari situ kan emang sudah ketahuan bahwa Copenhagen itu algojonya memang Kevin Dix gitu untuk ambil penalti. Dan prior sebelum dia gagal mengeksekusi penalti waktu lawan Australia. Lawan Australia. Australia. Ya, ketika dia gagal mengeksekusi penalti di situ, itu sebelumnya rekornya fantastis lah. Dari 13 kali nendang kayaknya 12 kali gol lah. Hanya satu kali hanya gagal satu kali. Itu nunjukin emang dia punya composure yang bagus banget dalam eksekusi penalti gitu. Jadi ya wajar ketika Gladbach akhirnya mempercayakan dia juga nih untuk pengambilan penaltinya gitu. Kalau ngelihat kesempatan dia, baca-baca di beberapa media, 2 center back dari Gladbach itu kebetulan lagi diincar juga. Si Ku Itakura salah satunya diincar sama Ajax, dan kepotensi besarnya memang dia akan bergabung dengan Ajax gitu. Jepang ya? Jepang, pemain Jepang, back tengahnya Jepang. Ada satu lagi back juga sedang diincar juga gitu. Jadi ada posisi di mana sebetulnya Kevin Dix tuh punya kesempatan untuk langsung menjadi starter gitu kan di klub barunya. Kalau memang Itakura, karena Itakura kemarin main bagus banget gitu ya, dia tampil 33 kali, dia bisa mencetak 4 gol, artinya memang dia back andalannya Gladbach gitu. Dia cabut, ya otomatis kalau kita ngelihat penampilan Kevin Dix di laga melawan Valencia, ya pastinya manajemen kayaknya bakal ngelihat bahwa oh ini pengganti yang sepadan nih kalau memang Itakura cabut gitu. Tapi kalau nggak jadi cabut ya pasti ada persaingan yang cukup ketat, yang cukup sehat pastinya untuk mencari 2 center back, karena mereka bermain dengan komposisi 4 back
otomatis Dix yang di sana seringnya juga tampil sebagai salah satu dari center back ya, center back kanan gitu, walaupun dia suka main juga di posisi back kanan gitu, ya ini pasti ada kesempatan buat dia untuk menjadi starter. Jadi ya balik lagi seperti apa yang ditunjukkan Sandy Walsh kemarin di Yokohama, dia punya penampilan yang cukup bagus, yang kayaknya punya potensi nih untuk jadi starter. Di Gladbach pun itu terjadi pada Kevin Dix gitu. Kalau kita lihat emang dia sengaja dibeli khusus dari Copenhagen, ya artinya manajemen melihat bahwa ini salah satu back yang memang diplot untuk menjadi salah satu back di musim depan. Ya, mungkin saat ini Kevin Dix adalah pemain dengan status di liga atau klub yang paling tinggi mungkin ya. Karena JICS kan officially belum ke Serie A, Belum Serie A. masih Serie B. Bundesliga yang pasti otomatis ya. Bundesliga otomatis yang paling tinggi sekarang Kevin Dix, dan musim lalu itu Mönchengladbach ada di urutan ke-10. Ya. Dan pramusim pun Kevin Dix kelihatannya tadi udah di breakdown sedikit lah sama Mas Aryo. Dia kelihatannya cukup impress, dan setelah pertandingan pelatih Mönchengladbach juga memuji kesolidan timnya, dan salah satunya dia nyebut nama Kevin Dix. Kemudian yang kedua, Kevin Dix kita semua tahu bisa main dalam beberapa posisi, jadi itu juga akan menjadi potensi dia untuk bermain lebih banyak lagi musim depan. Tapi kalau gue lihat dari 2 atau 3 pertandingan yang dijalani pramusim itu, ada satu pertandingan yang dia mungkin diinstruksikan ya untuk build up serangan, tapi umpannya sering salah. Mungkin itu satu catatan. Jadi kalau overall secara peluang, kalau gue ngelihat dia musim depan di Mönchengladbach, kelihatannya kalau cuma 10 caps doang sih dapet. Ya. Apakah itu starter atau sub, dari bangku cadangan, kelihatannya kalau 10-10 aja sih dapet. Ya mudah-mudahan lebih dari itu. Dan cuman memang tantangannya adalah di timnas dia belum terlalu se-firm, let's say Kelvin Verdong. Kelvin Verdong itu kemarin baru lawan Blackburn Rovers kan, mainnya jelek banget. 9 kali salah passing, gue catet. Mungkin lebih ya. Verdong. Iya, Okay. tapi kalau di timnas tutup mata semua kita, sudah firm. Nah, ini yang kita butuhkan dari Kevin Dix sebenarnya sebaliknya. Atau minimal linear. Kalaupun dia bagus di Copenhagen musim lalu di Mönchengladbach juga pramusim juga bagus, mudah-mudahan juga bisa linear dengan penampilan dia di timnas gitu. Meskipun dengan kemampuan dia segini, ketika turun pun di timnas sebenarnya masih lumayan. Nah, cuman kalau dia bisa sama kemampuannya segini di timnas kan lebih bagus lagi. Nah, nanti bulan September ada 2 match day, lawan Kuwait dan Lebanon ya, dan kemungkinan di Surabaya kalau nggak berubah, gua rasa itu akan dibagi dalam 2 shift ya menurut gua. Jadi mungkin contoh kiper, misalnya pas lawan Kuwait misalnya Martin Paes, pas lawan Lebanon mungkin Emil Laudero. Demikian juga bek kanan, mungkin dicoba Wall sama Kevin Dix. Nah, di situ nanti akan kita lihat, mudah-mudahan dia bisa tampil bagus sebagus dia di Mönchengladbach. Nah iya, kita berharap juga sebenarnya pemain-pemain timnas yang main di luar, mau di klub baru, klub lama, semuanya bisa bermain makin bagus dan bisa dapat minute play yang semakin banyak juga ya. Semoga jadi bisa berimpact ke performanya di timnas Indonesia betul. juga. Mungkin semakin bagus gitu. Tinggal yang kita khawatirin sih Tom Hai ya, yang belum dapat klub, dan itu sepertinya dia Bang Jai. Kayak musim lalu ya. Bang Jai udah dapat klub cuman belum Serie A kali ya. Iya. Jadi belum ya ini update terakhir sih kayaknya 65% 70% sih kayaknya ke Torino kayaknya. Wah. Soalnya Torino baru aja jual Saul Lemos ya? Bukan, gue sampai lupa. Saul Koko. Saul Koko dijual itu dia kalau nggak salah 15 juta 20 juta euro, sementara harganya bandrolnya Jai kan 10. Nah, jadi kalau itu kejual, kalau memang Saul Koko itu kejual, kemungkinan besar Torino yang memang udah lama ngincar Jai bisa ke sana. Nah, tinggal Tom Hai nih yang selalu dari musim lalu Tapi yang musim terakhir. lalu juga gitu ya, agak-agak akhir ya. Telat klubnya. jagoan datangnya terakhir. Asik. Kalau tadi kita ngomongin Kevin Dix, ini ada satu pemain juga yang posisinya masih sama nih, fullback, yaitu Dean James. Ini dia baru menyumbangkan 1 assist buat Go ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Yeah. Pada saat menjamu PSV Eindhoven. Nah, selain satu assist ini, Dean James juga mencatatkan 80 pass accuracy dalam 83 menit bermain. Nah, ini dari catatan satu pertandingan itu performanya termasuk bagus ya berarti Mas Sabto sama Bung Harpa setuju ya? Itu termasuk bagus. Nah, apakah posisi Verdong di timnas ini bisa digantikan oleh Dean James pertanyaannya? Karena kan ini
bagus nih walaupun kemarin terlihatnya di satu pertandingan aja. Tapi apa justru ini menjadi kompetisi yang sebenarnya sehat buat fullback kita? Karena emang sebenarnya back kita udah banyak ya. Iya, terutama di back kiri ya. Kalau kanan Back kan kiri, tadi iya. Harpa sempat nyinggung ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh. Kalau kita terusin lagi ya mungkin ada Asnawi di posisi itu juga, ada Yakob Sayuri, ada Eliano Reinders, ada beberapa pemain yang bisa juga main di posisi itu gitu. Di kiri kan lebih sering lagi rotasinya kan sebelum ada Verdong itu kan menjadi bisa dikatakan rebutan ya antara Pratama Arhan juga, ada juga Nathan Choaon sempat di situ, ada Shane Patinama juga di posisi itu. Dean James juga akhirnya bisa masuk ke kalkulasi juga. Ya mungkin Verdong tadi Harpa bilang kayaknya kita tutup mata ya karena Verdong setiap tampil di timnas nggak pernah mengecewakan, selalu jaminan mutu, mau dari defense, mau dari agility, ngejar bola kemanapun itu, ngejar orang kemanapun itu, memberikan assist juga dari sisi kanan. Kalau dia harus nembak pun, tergantung lawannya siapa, dia bisa masuk ke final third dan melakukan tembakan dari luar, bagus juga tembakannya gitu. Jadi artinya kayaknya satu posisi udah yang paling firm ya mungkin di posisinya Verdong gitu ya. Cuman ya Dean James ketika melakukan debut kan bisa dibilang shaky gitu ya, tidak memberikan apa ya seperti garansi bahwa oh ini pemain bagus nih. Karena kan memang ketika start juga dia main di posisi kiri paling atas gitu kan. Walaupun dia memang awalnya dia bermain di posisi itu. Lalu sama Go Ahead Eagles ditaruh di posisi fullback atau di wingback gitu. Jadi dia bisa memainkan posisi kiri dengan sama bagusnya gitu. Nah kita kan masih belum punya dan sampai sekarang mungkin belum terjawab apakah Ragnar sudah siap ya untuk tampil. Nah, ada nih, gue bawa infonya nih. Ya, apakah dia sudah langsung bisa dapat match fitness untuk langsung menjadi salah satu dari trisula kita di depan? Apakah belum kan kita harus lihat perkembangannya karena kan memang cukup lama dia tidak bisa bermain secara kompetitif gitu. Nah, Dean James kan bisa dimainkan di posisi itu karena ya itu dia punya agility yang hampir sama, punya power dan juga physical appearance yang bagus, punya kemampuan assist seperti dia buktikan ketika main di Piala Super, walaupun timnya akhirnya kalah, tapi dia bisa memberikan assist dan membuka keunggulan bagi Go Ahead Eagles, walaupun akhirnya ya harus mengakui keunggulan dari PSV yang menjadi juara dari Eredivisie. Jadi ya semakin banyak persaingan, semakin berkualitas pemain di posisi tersebut, ya semakin bagus juga buat kita sebagai tim gitu kan. Kalau kita bicara Martin Paes, Emil Laudero, kan kita punya dua kiper yang sama-sama teruji gitu dan sama-sama ketika dimainkan sama-sama memberikan penampilan yang eksepsional gitu. Nah, kita kan harapannya ketika ya amit-amit something went wrong dengan Calvin Verdong gitu ya, ya mungkin Dean James bisa mengisi posisi itu ataupun misalnya dimainkan secara berbarengan juga bisa juga gitu ditaruh di posisi kiri depan. Jadi ya semakin sering dia mendapatkan jam terbang, semakin terasah decision makingnya dan semakin kaya juga pengalaman dia untuk bisa nantinya membela timnas kita gitu. Nah, tadi kan Mas Aryo mengatakan kalau something went wrong dengan Verdong kan, nah itu mungkin aja terjadi karena dia udah ngantongin kartu kuning kan. Jadi so far yang gue tahu yang ngantongin kartu kuning itu Verdong dan Jai. Nah ya pasti kita tidak berharap lah dia dapat kartu kuning lawan Saudi. Tapi seandainya itu terjadi, maka Dean James harus siap di sana gitu. Secara kualitas 11-12, bahkan untuk beberapa hal menurut gua bagusan Dean James, crossingnya misalnya, that's why dia bisa kasih assist kemarin lawan balik lagi nih soal lawan PSV Eindhoven. Mainnya juga bagus, tadi Noella udah kasih data yang menarik 80% pas akurasinya, dan itu bukan pas akurasinya itu bukan banyak di daerah sendiri, lumayan banyak juga di daerah lawan. Dan kemarin sebenarnya mainnya secara organisasi Go Ahead Eagles tuh bagus banget. Cuman kalau kita kelihatan materi secara individu, itu memang kalah. Kebetulan gue nonton, jadi misalnya kalau bola-bola yang tanggung, itu rata-rata memang ya PSV lebih bagus materinya lah, mereka kalah. Cuman dengan materi seperti Go Ahead Eagles, mereka bisa juara KNVB Beker, kemudian di Johan Cruyff Shield mereka masih bisa unggul 1-0 sampai menit mungkin 80-an ya kalau nggak salah, atau 70-an lah, 70-an akhir. Sebelum akhir berbalik ya lebih kepada karena memang materi mereka memang kalah lah dari PSV Eindhoven. Jadi untuk Dean James sendiri, ya dia harus siap, ya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan jangan-jangan sebelum nanti lawan Arab Saudi pun kita nggak pernah tahu kan, entah cedera atau apa, harus ada plan B-nya. Ya plan B-nya si Dean James. Nanti kalau Dean James naik,
Berarti kan yang tadinya ada di urutan ketiga, let's say nggak tahu siapa, mungkin Sen Patinama atau even Arhan harus siap untuk ke atas gitu loh. Jadi ini kan akan menjadi 2 pertandingan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia mungkin ya, 2 pertandingan nanti, tanggal 8 dan tanggal 11. Dan bedanya hanya 74 jam. 74 jam lebih 15 menit mungkin gue sampai ngitung. Jadi ya sangat menarik ya melihat persiapan ini 60 sekian hari lagi dari sekarang. Dan tadi benar juga menyinggung soal Ragnar. Kalau Ragnar nggak ada, bukan tidak mungkin juga di James akan dimainkan sebagai LW seperti yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di laga perdana dia lawan Australia. Kan sebagai LW, Verdonk lebih kepada CB kiri kalau nggak salah ya, seperti itulah. Nah, Ragnar sendiri memang dari info terakhir udah 2 pertandingan Dender main, namanya tidak di DSP sama sekali. Saya tanya langsung ke pusat epicentrumnya, dan sebenarnya udah sembuh. Bahkan 3 minggu lalu udah latihan, ada fotonya, dapat fotonya juga. Cuman memang proses pemulihan sakitnya itu bukan cedera, itu agak butuh waktu. Nah, kita berkejaran dengan waktu nih. Kalau saat syuting kita ini 65 hari lagi kita akan menghadapi Saudi. Paling nggak nanti deh September. Nanti mudah-mudahan dia bisa main. Tapi itu mungkin agak 50-50. Oktober mudah-mudahan dia bisa fit karena ya Ragnar gue lihat salah satu dari pemain timnas kita yang work rate-nya sangat luar biasa. Gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya di James ini salah satu ini juga ya pelapis yang bisa diandalkan juga nanti ya. Iya sangat. In case kalau tadi Mas Sangat. Sabto bilang in case ada sesuatu yang Menimpa. yang menimpa. Walaupun kita nggak berharap Iya, itu iya, ya. Iya. Oke, selanjutnya ini ada rapor dari salah satu yang selalu wajib kita bahas ya. Setiap ada rapor pemain abroad Pemain yaitu kesukaan Noe ya. pemain bestinya Bung Harpa, Lalu siapa nih? Justin Bieber. Oh, Justin Hapner. Oh. Justin Hapner ini kan sudah Hapner. resmi berlabuh ke klub Di hati. divisi. Berlabuh di hati Jennifer Koeppen. Waduh, sudah resmi bergabung ke klub Eredivisie yaitu Fortuna Sittard. Nah ini juga sudah resmi debut selama 64 menit ya sudah bermain. Kita juga udah lihat Instagramnya kemarin udah pakai jersey kuning-kuning. Dan ini juga menarik karena waktu itu laga persahabatan melawan klubnya Kevin Dix yaitu Borussia Mönchengladbach tadi kan. Nah apakah kepindahan El Preman ini sudah pas, sudah sesuai? Karena kan waktu itu emang gosipnya katanya mau ke Bali United lah, ada gosip-gosip yang ternyata nggak valid. Berarti itu nggak nonton channel gua. Nah, itu. Nggak, karena gini agennya itu, gue pernah dengar langsung ngomong, itu punya mindset mainnya di Eropa. Gue denger langsung dia ngomong, gitu. Bahkan dia sebenarnya tuh nggak mau, bukan nggak mau ya, cenderung pengen bertahan di Wolverhampton Wanderers. Oke. Tapi kan keadaan kemarin kan maju kena mundur kena. Kalau dia tetap di situ, usianya udah nggak bisa main di Wolves U21. Iya. Kalau dia didorong ke senior, belum mumpuni juga gitu. Nah ya udah nggak bisa. Akhirnya ngalahnya apa tetap di Eropa tapi ke Belanda, ke Fortuna Sittard gitu. Ya menarik juga ya waktu perkenalan, terus ada komennya dari pacarnya gitu kan, you prove them wrong gitu. Kan. Maksudnya ternyata gue masih di Eropa nih, dia nggak jadi kayak main di Liga 1 gitu. Artinya ya pembuktian juga berarti kan bagi Justin Hubner, ya mungkin Hubner dalam hatinya juga pasti mau tetap main di Eropa gitu kan. Tapi kan tadi seperti Arpa bilang di Wolves sudah tidak memungkinkan untuk dia tetap berada di situ. Tapi dia harus mencari destinasi dan akhirnya dia dapat itu di Fortuna Sittard gitu. Yeah. Ya dimanapun itulah kita bicara Eredivisie, kita bicara Eerste Divisie, itu kan tetap klub yang bisa memberikan sesuatu yang positif pastinya buat personel timnas kita gitu kan. Walaupun mungkin bukan di Liga Tier 1, bukan di klub yang utama gitu, tapi tetap saja penampilan di situ akan memberikan Justin Hubner. Apalagi kalau dia menjadi pemain reguler ya, itu pasti akan lagi-lagi memberikan dia tambahan dari sisi decision making. Itu kan kalau di posisinya dia kan cukup vital ya. Posisi back, salah satu back dari entahlah kita nanti bermain dengan 3 atau 4 back. Salah satunya misalnya diisi oleh Justin Hubner, ya pastinya butuh penampilan yang matang dari seorang pemain back gitu kan. Kita tahu bagaimana krusialnya posisi itu dan bagaimana krusialnya Hubner ketika bermain, dia begitu berani untuk melakukan tackle. Kadang-kadang memang terlalu beresiko gitu untuk tackle-tackle tersebut. Kalau misalnya dia mendapatkan kartu atau kita harus kehilangan dia di satu pertandingan, kan otomatis
akan memberatkan tim kita juga gitu kan dari sisi jumlah pemain gitu. Ya semoga ketika dia bermain secara reguler dia akan semakin terpoles untuk semakin dewasa dalam menyikapi setiap kondisi, setiap pelanggaran, setiap adu bola seperti itu. Ya semoga itu semakin matang dan itu akan dibawa ke timnas nanti. Ya, mungkin tadi kan Noella sempat kasih bridging ya. Kekasihnya bilang you prove them wrong. Menurut gua agak terlalu cepat dia bikin statement itu. Karena ini kan baru mulai musim. At least dari dia main di Eropa mungkin itu maksudnya. Oke, cuman menurut gua calm down sedikit lah gitu. Karena tantangannya masih berat nih. Jadi kemarin begitu dia Mungkin dia terlalu banyak diserang. Iya, oke lah. Mungkin namanya cinta ya beda ya. Pasti berbicara ya lope-lope ya. Anyway, lope-lope. Jadi waktu dia main, memang baru mungkin 3 hari dia latihan lah ya. Jadi wajar lah. Ini mungkin kalau teman-teman yang main fun football, ada temennya lumayan bagus ya, tapi udah lama nggak main, begitu main pasti kaku gerakannya segala macam. Jadi kemarin dia lawan siapa gue lupa. Debut dia di pramusim itu memang shaky banget dan boleh dikatakan 2 gol itu ada kontribusi dia. Ya, cuman dia terlihat kesal juga ya waktu kebobolan. Iya, cuman again makanya itu gue bilang harusnya agak sedikit calm down, biarin dia berproses. Karena agak mepet juga nih, nanti hari Jumat tanggal 8 atau 9 dini hari Sabtu itu timnya akan main. Jadi partai pembukaan Eredivisie kebetulan lawan tadi Go Ahead Eagles. Jadi gue agak punya feeling dia nggak akan starter. Karena dia kemarin pun pakai nomor bajunya 48 kan, nomor baju gede tuh. Jadi mungkin untuk cadangan, tapi it's okay. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan, dia fitnessnya kembali lagi, bugar lagi, ada kesempatan lagi dengan mentality dia yang gue tahu dia sangat begini ya, mantap lah gitu ya. Gue rasa ya mudah-mudahan dia bisa dapat. Kalau gue sih nggak muluk-muluk lah, dia dapat 12-13 kali caps di Fortuna Sittard, menurut gue udah bagus. Dan yang paling penting adalah ke 2 bulan ke depan nih, sampai Oktober. Di situ kan golden time dia untuk mengembalikan semua competitiveness level dia, kebugaran dia, supaya dia bisa siap nanti saat menghadapi Saudi dan Irak itu sih. Pasti kita berharap juga ini beneran dia bisa prove us wrong. Ya, lebih lanjut lagi ya dengan performa gitu. Takutnya kan, oke lah udah di Fortuna Sittard, tiba-tiba kayak, misalnya kayak siapa, Sandy Walsh di Midtjylland musim lalu, atau kayak di Shane Patinama di Eupen yang kurang dapat tempat, takutnya seperti itu. Tapi ya gue yakin sih mentalitas dia sih, berapa kali gue ngelihat secara gestur dia, interview dia sih cukup bagus lah gitu orang. Siap bersaing lah ya. Iya, modelnya gitu. Kayaknya emang selalu siap bersaing ya. Kalau kita lihat Hafner emang selalu mental selalu bersaing. Itu salah satu modal utama dia memang. Iya, gitu. iya. Tapi itu berarti in a good way ya? In a good way. Cuman tadi yang Mas Yoro bilang, kadang-kadang ya jangan hati-hati juga. Tackle-nya kadang-kadang ngeri-ngeri juga. Oke, terakhir Mas Sabto dan juga Bung Harpa, ini ada Ramadan Sananta. Ini yang baru aja mencetak 2 brace ya setelah berseragam DPMM FC. Iya. Ini mencetak brace 2 gol dalam 2 match ini saat melawan Sabah FA dan juga Sumsel United. Nah, dengan performa Sananta yang sedang menanjak ini dan selalu dipercaya untuk bermain, apakah kita bisa melihat menit bermain yang lebih lagi buat Sananta nanti di timnas Indonesia? Iya, semakin sering main ya pasti positif lah ya harusnya ya. Dan itu selalu kita harapkan ya, pemain kita tampil dimanapun, ya dia bisa memberikan kontribusi buat klub yang dia bela, tapi by the time dia tampil di timnas, itu bisa dibawa gitu. Dan kita mungkin melihatnya dia main di klub Brunei gitu ya, tapi kan Brunei, klubnya dia itu berkompetisi di Liga Malaysia ya. Kalau secara kualitas, Liga Malaysia sebetulnya sedikit di atas liga kita. Kalau kita bicara peringkat ya. Kalau peringkat, Kalau kita bicara peringkat di AFC, liga dari Malaysia itu memang lebih tinggi dibandingkan Liga Indonesia gitu. Artinya kesempatan, walaupun orang bilang ya semuanya banyak digendong sama JDT gitu kan, penambahan poin mereka tuh karena JDT itu selalu tampil bagus ketika tampil di kompetisi regional maupun interkontinental gitu. Ya dia bermain di situ ya otomatis saya ingin melihat Sananta yang ketika dia muncul kan emang salah satu favorit sebetulnya. Ini pemain yang punya work rate sangat bagus, punya keberanian dalam berduel yang bagus, punya semangat yang luar biasa, menggebu-gebu kalau bermain. Itu dibutuhkan sebagai seorang number 9 gitu. Tapi kan ya seiring berjalannya waktu kan dia butuh
decision making-nya semakin matang gitu ya. Semoga aja di klub barunya ini dia bisa mendapatkan itu gitu. Sehingga ketika nanti misalnya kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih, ya dia bisa menunjukkan bahwa gue sedang bermain bagus di klub gue tolong diberi kesempatan gue untuk membela timnas, dan saat diberi kesempatan itu dia bisa membuktikan Gunakan dengan sebaik mungkin. Iya, Ya. karena kan ya balik lagi kita belum tahu kan apakah bisa bermain, kan otomatis kan ada satu posisi yang diperbutkan banyak pemain nih. Apakah nanti ya kita bicara Jens Raven lah, walaupun dia ada di U23 juga nanti kan, apakah Mauro Zylstra, apakah isu yang kita bakal mencari pemain baru lagi di posisi depan, apakah existing players termasuk Sananta yang ikut bakal berjuang memperbutkan salah satu posisi, ya kita kan masih belum tahu gitu. Lihat perkembangannya nanti di September itu menjadi pertaruhan semua pemain ini untuk nunjukin bahwa di Oktober depan kita layak loh menjadi bagian dari timnas. Tolong pertimbangkan kami juga, yaitu ya nanti misalnya dipanggil di September untuk beruji coba lawan Lebanon dan juga Kuwait, ya pemain-pemain ini harus nunjukin bahwa quality mereka bisa diandalkan untuk bertarung dalam 2 kali 90 menit yang sangat penting ya bagi Republik Indonesia. Iya, terpenting dalam sejarah sepak bola kita itu itu. sedekat itu ya, 2 kali 90 menit, rasanya itu sebenarnya udah deket banget tuh. Iya. Terus judulnya tuh ntar malah 180 menit yang menentukan. Udah hafal ya Bung Arme Udah, ya? gua waktu ke Saudi pertama kali yang berangkat, itu di benak gue tuh 1 poin aja cukup. Dan gue udah siapin judulnya waktu itu one historic point gitu. Karena emang target realistis. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Ramadan Sananta ya, memang dia bukan striker pilihan nomor 1 mungkin ya. Ya Ole udah pasti. Tapi dari beberapa kali informasi yang coba kita semua gali kan rasa-rasanya kemungkinan dia untuk main itu hanya 15%. Kalau yang gue tahu ya. Okay. Jadi ya udahlah worst scenario aja, kalau dia nggak main maka urutannya naik semua nih. Suka atau setuju nggak setuju gitu. Nah, Ramadan Sananta otomatis yang tadinya mungkin ada di pilihan kedua atau ketiga naik ya, terlepas dari nanti Mauro Zylstra yang katanya udah diberkasi di DPR, ya kan tetap Mauro Zylstra kan harus ada cadangannya juga kan, cadangan kedua dan ketiga. Jadi Ramadan Sananta tuh ada di area ini, dan nggak tahu kenapa dari dulu dia selalu aja dalam tanda kutip hoki ya, jadi selalu diikutsertakan gitu segala macam. Nah, pilihan dia ke DPMM, Duli Pengiran Muda Mahkota, itu singkatan itu. Sebenarnya awalnya mungkin kita kalau tanpa mendalami ngelihat, oh ini hanya duit nih gitu kan. Ya pasti duitnya gede, karena emang ini klub milik dari pangeran dari Brunei. Ya base-nya di Bandar Sri Begawan. Cuman memang ini musafir nih, dalam 20 tahun terakhiran dia tuh selalu pindah-pindah. Kadang-kadang ke Liga Singapura, kadang ke Liga Malaysia. Klubnya ini? Iya, ikutnya. Karena dia memang ya nggak ada kompetitif, nggak ada liga yang kompetitif lah di Brunei. Sempat ke Singapura lagi, balik lagi terakhir tahun ini ke Malaysia. Sorry, tapi berarti bisa ya kayak gitu ya? Klub Bisa, di negara... Singapura pun ada dulu Lion 12. Lion 12 itu juga main di Liga Malaysia pernah. Karena di negaranya nggak memungkinkan lah secara kompetisi gitu. Nah, jadi tapi kalau ngelihat dia nanti akan bermain di Malaysia, maka sebenarnya nggak jelek-jelek amat lah. Tadi Mas Aryo udah bilang secara peringkat di atas kita. Nanti dia akan ketemu Sabah. Sabah nih lumayan lah. Kemudian ada JDT. Lalu satu lagi partai pembukanya nanti dia akan lawan Polisi di Raja Malaysia. Seperti Bayangkara Presisi lah kalau di kita. Jadi ada 3 mungkin 4 ya pertandingan yang penting. Dan kalau kita lihat sedikit, mungkin tolak ukur gua nggak tahu ya teman-teman, nanti mungkin ada yang setuju atau nggak setuju. Ya kita lihat aja Sadil main di Sabah, pindah ke Indonesia, ditampung klub juara kan, Persib kan. Berarti standarnya nggak, let's say 11-12 lah kalau mau nggak dibilang mana yang lebih tinggi gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah. Dan tadi Noella juga udah bridging, 2 pertandingan, 2 kali brace, mengangkat percaya diri dia yang menurut gua agak sedikit turun di Persis Solo. Dapat pujian juga dari pemiliknya yang nonton di pertandingan tersebut. Dan gua pengen melihat Ramadan Sananta seperti saat dia di PSM Makassar. Walaupun saat itu dia sebenarnya nggak target man. Dia berperan sebagai forward left, banyak juga mendukung William Pluim saat itu, tapi di situ dia sepertinya berkembang gitu ya, dan itu yang mudah-mudahan gue lihat bersama DPMM FC di Liga Malaysia gitu. Jadi yang penting dia main reguler, sebulan 2 bulan ini bisa ikut ke Saudi untuk membackup, bahkan mungkin jangan-jangan dia juga starter, kita nggak tahu nanti.
Ya, pasti kita berharap ya dimanapun pemain timnas kita berada bisa perform dengan baik, skillnya semakin improve, permainannya semakin baik juga dan mendapat minute play yang banyak juga di klubnya masing-masing. betul. Alright, itu dia untuk hari ini teman awal. Terima kasih Mas Sabto, terima kasih Bung Harpa. Itu dia reportnya untuk minggu ini teman-teman. Tungguin lagi report untuk pemain timnas Indonesia berikutnya ya. Kalau kalian punya info-info lain mengenai report pemain timnas kita, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa sekarang Tiki Taka sudah bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa pamit. Sampai jumpa. Bye.